Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian kita mulai, mari kemahkan bersama sholawat dhalimin daf'al bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di subuh yang indah ini, tema yang kami beri judul Rebutlah Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita saksikan semua selama ini, Masjidil Aqsa selalu diperebutkan orang-orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu, orang Israel itu selamanya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila Islam itu jaya, bila Islam itu sukses di muka bumi ini. Maka dari itu Bani Israel selalu merongrong umat Islam, selalu ingin berkuasa untuk menguasai Masjidil Aqsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi kita sesama muslimin, marilah kita mendoakan bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga diberi kesabaran, semoga diberi kekuatan, semoga diberi kemenangan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi inilah apa yang kita saksikan di dunia inilah kisah-kisahnya. Sesungguhnya semua kisah-kisah yang ada di luar diri kita itu adalah lambang, kiasan, sanepan, cerita yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Selama ini Masjidil Aqsa kita ini, masjid yang suci ini telah diobrak-abrik oleh iblis dan setan. Jadi badan-badan kita ini sudah lama sekali jatuh kepada kekuasaan iblis dan setan. Masjidil Aqsa, badan-badan kita ini diperbudak oleh iblis dan setan. Jadi hakikat masjid, tempat untuk bersujud kita kepada Allah selama ini telah dikuasai oleh Bani Israel. Siapakah hakikat Bani Israel itu? Hakikat Bani Israel itulah iblis dan setan yang ada di dalam masjid kita ini. Sehingga kita tidak dapat bersujud di dalamnya. Sehingga kita tidak dapat iktikaf di dalam masjid kita. Karena di dalamnya sudah dikuasai oleh iblis dan setan. Sehingga kita tak bisa memasuki untuk bersujud kepada Allah. Maka dari itu rebutlah Masjidil Aqsa kita ini. Rebutlah hak-hak kita ini sebagai hamba Allah. Sebagai Rasulullah. Sebagai utusan-utusan Allah. Sebagai khalifah Allah. Sebagai ciptaan Allah, guna untuk kembali lagi kepada rahmatullah. Maka rebutlah Masjidil Aqsa, maka rebutlah masjid badan ini, masuklah ke dalamnya, perangilah Bani Israel yang selama ini berkuasa atas masjid-masjid kita ini. Maknanya masuklah ke dalam, berperanglah melawannya, mengusirnya, menjauhkannya, meruntuhkan kerajaan-kerajaan Bani Israel yang ada di dalam hati kita selama ini. Oleh karena itu, kenapa kita selama ini sholatnya tidak pernah khusyuk? Ibadah-ibadahnya tidak pernah khusyuk. Karena kita tidak pernah bersujud di dalam Masjidil Aqsa kita sendiri. Tak pernah tahajud di dalam masjid kita sendiri. Karena iblis dan setan berkuasa atas masjid kita, maka kita ditendang keluar dari masjid. Maka dari itu kita selama ini sholatnya, ibadahnya, puasanya tidak akan pernah bisa khusyuk.
tidak akan pernah bisa bersujud dengan setulus hati kepada Allah. Karena di dalam hati kita selalu dan selalu diperangi, diperbudak oleh iblis dan setan. Diperbudak oleh Bani Israel dan Nasrani di dalam hati kita. Jadi sesungguhnya gambaran-gambaran Masjidil Aqsa kita ini selama ini telah lama jatuh di tangan Bani Israel dan kaum Nasrani. Di dalam hati kita, siapakah hakikatnya mereka? Mereka itu adalah iblis dan setan yang sudah lama berkuasa di dalam masjid kita ini, yakni pengakuan-pengakuan atas hidup dan badan inilah iblis dan setan itu. Maka dari itu selamanya kita takkan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Selamanya kita takkan pernah bisa sholat di dalam masjid tempat kita untuk bersujud kepada Allah. Selagi iblis dan setannya menjadi raja. Selagi hawa nafsu ini tidak lepas dari perbudakan iblis dan setan di dalamnya. Kita selalu dicegah dan dicegah masuk ke dalam masjid kita sendiri. Umat muslimin dicegah untuk memiliki, menghaki Masjidil Aqsa. Bagi orang Nasrani dan orang Yahudi, Bani Israel tidak akan rela hatinya, tidak akan ridho hatinya bila Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh umat muslimin. Jadi gambaran itu semua sudah ada di dalam masing-masing diri manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua gambaran itu sudah ada pada dirimu. Apakah dirimu tidak melihatnya? Apakah dirimu tidak memahaminya? Semua gambaran yang tampil di luar dirimu itu sejatinya gambaran dirimu sendiri selama ini. Jadi kita selama ini tunduk patuh dalam kekuasaan iblis dan setan. Kita tunduk patuh, rela dan ridho bahwa iblis dan setan, bahwa Yahudi dan Nasrani yang ada di dalam dada kita ini selama ini, kita rela dan ridho menjunjung singgasana kerajaannya daripada kita menjunjung tinggi kerajaan Allah di dalamnya. Hawa nafsu iblis dan setan ini selamanya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh Allah. Jadi di dalam Masjidil Aqsa ini Allah harus ditiadakan. Allah harus tidak wujudkan. Allah harus tidak hidupkan. Allah harus tidak kuasakan alias gaib. Yang wujud, yang nyata Bani Israel
Israel dan Nasraninya yang dipuja-puja, yang dicintai oleh diri kita sendiri selama ini. Itulah gambaran-gambaran masing-masing diri manusianya. Siapapun manusianya, baik itu secara syariatnya orang Islam, baik itu secara syariatnya orang Nasrani, baik itu secara syariatnya orang Yahudi, sama-sama memiliki, sama-sama berhak atas Masjidil Aqsa ini yang di dalam masing-masing diri manusianya. Jadi lambang yang di luar Bani Israel dan orang Nasrani itu dilambangkan iblis dan setan. Maknanya orang-orang Nasrani secara syariat, orang-orang Yahudi secara syariat, orang Bani Israel secara syariat juga pun memiliki hak-hak untuk beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dirinya. Jadi haknya orang muslimin secara syariat, haknya orang Nasrani secara syariat, haknya orang Yahudi dan Israel secara syariat punya hak yang sama, yakni untuk merebut Masjidil Aqsa yang selama ini disinggasanai oleh iblis dan setan di hatinya. Sama-sama haknya. Akan tetapi bila kita tidak bisa mengalahkan, bila kita tidak bisa merebut Masjidil Aqsa, yakni siapa kita tidak merebut kekuasaan yang ada di dalam diri kita ini dari pergolakan, dari penjajahan, dari perampasan oleh iblis dan setan. Bila kita tidak berani merebut sekarang juga, selamanya kita akan menjadi budak-budaknya. Kita takkan bisa bersujud, kita takkan bisa beribadah di dalam masjid-masjid yang sebenarnya harus suci dari iblis dan setan ini. Masjid yang harus suci dari Yahudi dan Nasrani ini. Itulah gambaran kita semua, wahai umat manusia. Siapapun Anda, apapun agama Anda, haknya sama, yakni menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita di dalam masjid-masjid yang suci ini. Jadi sucikanlah masjid-masjidmu agar kita bisa bersujud di dalamnya, agar kita bisa meleburkan diri di dalamnya, agar kita bisa mengkiamatkan diri di dalamnya. Mengkiamatkan diri maknanya hancur leburnya iblis dan setan di dalamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tengok di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا nasir, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Shadaqallahul azim. Inilah bukti ayat yang kita kaji di awal tadi. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho, tidak akan senang bila umat muslimin ini jaya. Maknanya hawa nafsu iblis dan syaitan ini tidak akan rela, tidak akan ridho, tidak akan senang bila kita kembali kepada Allah. Maka dari itu para sahabat-sahabatku yang budiman, para sahabat-sahabatku yang kucintai, para sahabat-sahabatku yang selalu menyimak dan menyimak uripe Allah ini, kita sudah tahu mana jalan yang salah dan jalan yang benar. Mana singgasananya iblis dan setan dan singgasananya Allah. Bila kita sudah tahu di dalam pemaparan di uripe Allah ini selama ini, bila kita sudah tahu tapi kita tidak punya greget untuk hijrah, tidak punya greget untuk berperang, tidak punya greget untuk merampas kembali hak milik kita, yakni tidak mau tobat, maka Allah tidak akan bisa melindungi kita lagi dari perbudakan-perbudakan itu. Maknanya kita selalu dihadapkan dengan bencana-bencananya hati, dengan kecelakaan-kecelakaannya hati, dengan siksa dan siksanya hati, dengan bara-bara api yang ada di hati. Allah tidak akan bisa menolong kita lagi selagi kita tidak menjadda wajadda, bersungguh-sungguh untuk hijrah, untuk berperang dengan hawa nafsu kita sendiri, dengan iblis dan setan, untuk merebut kembali Masjidil Aqsa menjadi milik kita lagi, guna untuk bersujud kepada Allah. Jadi di dalam paparan uripe Allah ini sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, yakni kita tidak hijrah
dari hawa nafsu, kita tidak hijrah dari belenggu-belenggu ikatan-ikatan iblis dan setan, maka selamanya Allah akan lepas tangan untuk menolong kita. Alhamdulillahirabbil alamin, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa fi anfusikum, dan semuanya sudah ada pada dirimu sendiri-sendiri. Afala tubsirun, apakah engkau tidak menyaksikannya? Jadi seluruh cerita yang ada di luar diri kita, cerita yang ada di syariat-syariat itu semua lambang atau iktibar, misal dari keadaan hati kita masing-masing. Jadi setiap diri manusia punya hak masing-masing untuk kembali kepada Tuhannya dari perbudakan-perbudakan hawa nafsunya. Siapapun mereka, baik orang muslimin, baik orang Nasrani, baik orang Yahudi, punya hak yang sama untuk merebut kembali kerajaan Allah yang diamanahkannya, kerajaan Allah yang dititipkannya sejak akil baligh tiba hingga kini harus direbut kembali supaya kita dikuasai di dalam singgasana Allah lagi seperti bayi. Jadi supaya iblis dan setan tidak selalu menguasai dan memperbudak kita di dalam detik per detik selama ini. Jadi kita selama ini ada di dalam lembah yang sangat gulita, lembah yang gelap, lembah dosa, lembah neraka jahanam, lembah siksa kubur yang mana selalu menyiksa dan menyiksa hati kita karena kita tidak bisa masuk ke dalam masjid kita untuk bertaubat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa orang Nasrani dan Yahudi punya hak yang sama untuk merebut Masjidil Aqsa-nya sendiri? Sama dengan orang muslimin punya hak yang sama. Ini jika dikaji secara kacamata syariat ya tidak sinkron. Karena bila kita bercerita tentang syariat, ya yang dipandang ya dohir manusianya. Agama dohir manusianya. Sama halnya diri kita. Kita selama ini ngaku-ngaku sebagai muslimin. Sebagai pemeluk agama yang selamat kepada Allah. Kepada bersujud kepada Allah. Tapi nyatanya meskipun kita selama ini sebagai muslimin kok sama nasibnya dengan Bani Israel dan Nasrani. Sama-sama penyembah salib. Jadi sebenarnya secara hakikatnya orang-orang muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan siapapun Anda
dan siapapun kita, bila di dalam hati kita belum ma'rifatullah, maka selamanya kita di dalam genggaman perbudakan iblis dan setan di hati kita. Mau tahu ayatnya bahwa kita orang muslimin dan orang Nasrani serta orang Yahudi bahkan Sabi'in punya hak-hak yang sama untuk bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tiap-tiap diri, masjid-masjidnya, badan-badannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahul azim. Inilah bukti nyatanya bahwa orang muslimin, bahwa orang Nasrani, bahwa orang Yahudi, bahwa orang Sabi'in, dan siapapun Anda punya hak-hak yang sama di dalam mengabdi kepada Allah sebagai pencipta diri kita. Itulah hak yang sama. Bila orang Islam, bila orang Nasrani, bila orang Yahudi, bila orang Sabi'in, bila semua siapapun Anda beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, maka kita akan mendapatkan pahala dan surganya Allah. Tidak peduli siapapun Anda, baik Anda muslimin, baik Anda Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, secara syariatnya, secara syariat agamanya, akan tetapi bila di dalam hati kita ada iman kepada Allah, maka disitulah al-Islam. Disitulah jalan selamat. Disitulah pintu untuk bersujud di dalam masing-masing badan kita ini. Inilah buktinya bahwa masing-masing diri punya hak
di dalam menyembah kepada Tuhannya. Maknanya iman yang bagaimana? Apakah iman menurut kitab suci-suci masing-masing agamanya? Apakah imannya menurut Al-Quran? Apakah imannya menurut Taurat? Apakah imannya menurut Injil? Iman yang dikatakan iman itu bila di dalam hati kita tidak mensekutukan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu adalah ketika kita tidak mensekutukan lagi wujud Allah dengan wujud diri manusia kita. Ketika kita sudah taubat, tidak mensucikan lagi, tidak mengakui lagi bahwa hidupnya Allah ini hidup diri manusia kita. Itulah iman. Jadi kembalikan lagi bahwa hidup ini hidupnya Allah. Hidupnya sang penguasa. Hidupnya sang pencipta. Bukan hidup manusianya. Inilah yang dimaksud iman kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Diperuntukkan bukan kepada orang Islam saja. Di dalam ayat ini diseru kepada seluruh manusia. Diseru kepada kaum muslimin. Diseru kepada kaum Yahudi, Nasrani, Sobiin. Dan seluruh manusia diseru agar untuk beriman kepada Allah. Maknanya beriman di sini adalah yakni taubatnya hati kita dari menjadi Tuhan. Taubatnya hati kita dari sebagai yang hidup. Taubatnya diri manusia kita dari kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Itulah makna iman yang sebenar-benarnya iman. Taubat dari iblis dan setannya. Merebut kembali, merampas kembali hak-hak kita, yakni Masjidil Aqsa ini, agar kita bisa bersujud masuk di dalam Masjidil Aqsa kita masing-masing untuk bersujud, untuk meleburkan kekuasaan kehidupan ini, kehidupan kita menjadi kekuasaan dan kehidupan Allah sebagai Tuhan, pencipta seluruh manusia. Itulah yang dimaksud iman itu. Jadi bukan hanya aku iman, aku iman, aku iman. Hanya dusta doang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama rukun iman buat seluruh manusia, yakni beriman kepada Allah. Ya, secara yang selama ini dipaparkan di dalam uripe Allah ini. Iman itu yakni wujudnya Allah atas diri manusianya dan matinya manusia di sisi Tuhannya. Jadi yang wujud, jadi yang hidup,
Jadi yang berkuasa atas diri kita ini kembali kepada singgasana kerajaannya Allah sendiri. Jadi yang kedua, beriman kepada hari akhir. Jadi untuk mengaplikasikan iman yang dimaui oleh Allah, iman yang sebenar-benarnya iman bagi siapa saja, bagi agama saja, bagi agama apa saja, bagi muslimin, bagi Nasrani, bagi Yahudi, bagi Sabiin, dan bagi siapapun Anda. Bila kita mengakhirkan beriman kepada akhir kerajaan diri manusia kita, maka akan nyatalah iman kepada Allahnya itu ketika diri manusia kita sudah ketemu, sudah bisa menyaksikan, sudah bisa mengaplikasikan hari akhir kita menduduki singgasana Allah di hati kita. Jadi harus ketemu dengan hari kiamatnya sendiri. Dikatakan beriman kepada Allah, ya wajib ketemu Allah. Dikatakan beriman kepada hari akhir, ya wajib kita mengakhiri kerajaan-kerajaan iblis dan setan ini. Inilah yang dimaksud hari akhir. Bukan hari kiamat yang kita tunggu-tunggu tak kunjung datang, itu hari akhir. Bukan itu. Kalau hari akhir ini ditujukan, dimaksudkan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hancur leburnya langit dan bumi secara syariat. Bila iman kita menuju kiamat yang dohir, selamanya di dunia ini takkan pernah ada orang Islam walau satu pun. Karena kiamatnya belum terjadi, bagaimana mungkin kita bisa beriman? Wong kiamatnya saja sampai sekarang ini belum datang, belum terjadi. Jadi jangan pedulikan kiamat-kiamat yang di luar, yang kapan datangnya kita tak tahu. Yang dimaksud beriman kepada hari akhir, yang dimaksud beriman kepada hari kiamat itu adalah ketika kau kiamatkan dirimu, ketika kau akhirkan dirimu yang selama ini menjadi Tuhan, dikembalikan dengan rela dan ridho kekuasaan singgasana hati ini kepada Allah, maka itulah kiamat, itulah hari akhir yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Hari akhir atau hari kiamat, runtuhnya pundi-pundi kekuasaan kemanusiaanmu. Runtuhnya pundi-pundi dari syariat-syariat manusiamu. Runtuhnya pundi-pundi dari linapsimu. Diruntuhkan, dikiamatkan, dihancur leburkan, dikembalikan kembali, dipasrahkan kembali kepada Allah yang berhak atas hidup dan badan ini. Itulah yang dimaksud hari akhir itu bisa kita saksikan di dalam diri manusia kita. Hari akhir itu tidak angen-angen tapi sangat amat nyata.
nyata adanya di hati kita. Rasa berakhirnya bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Rasa berakhirnya jadi manusia di hatinya yang ada hanya Allah, kembali kepada Allah dengan rela dan ridho di dalam baiatan itu. Maka itulah yang dimaksud beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Karena sudah jumpa dengan kiamatnya orang-orang yang sudah baiat. Sudah jumpa, sudah menyaksikan kekiamatan, sudah menyaksikan berakhirnya hawa nafsunya di hatinya. Kembali kepada Allah. Mensucikan Masjidil Aqsa ini dari kekuasaan manusianya. Maka sucilah, maka di dalamnya kita bisa bersujud kepada Allah. Jadi hak ini untuk seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, beramal soleh. Nah, jadi pertama iman kepada Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman ya maknanya ketika sudah iman kepada Allah dan ketika sudah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka akan bertemu dengan amal yang soleh. Amal yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari coba kita logikakan. Mari coba kita nyatakan pakai akal sehat kita. Di sini di dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan iman ada 3 ini bagi seluruh manusia. Barang siapa kalian menyembah kepada Allah. Yang kedua percaya, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Nah, bila dikaji dengan secara sudut pandang kacamata syariat, iman ini tidak sinkron sama sekali. Tidak sinkron, tidak klik. Bahkan membingungkan. Mari kita cermati ayatnya. Barang siapapun, baik agama Islam atau agama Nasrani, Yahudi, Sabi'in, dan siapapun Anda, bila beriman kepada hal 3 ini, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh, itulah Islam di sisi Allah. Meskipun body-bodinya Islam di sisi manusia, ya Islam di sisi Allah. Meskipun body-bodinya beragama Nasrani, tapi bisa mengaplikasikan 3 rukun ini, maka ia sudah Islam hatinya. Meskipun dipandang orang lain, badaniahnya, syariatnya masih beragama Nasrani. Jadi nama-nama dohir itu tidak akan bisa mengalahkan Islamnya hati. Jadi apapun syariat-syariat dirimu, tapi bila imanmu sudah demikian, maka itulah Islam. Karena syariat-syariat apapun yang terjadi pada diri kita, bila kita sudah beriman kepada Allah, pasti semuanya bisa pulang kepada Lillah. Bisa pulang kepada uripe Allah. Siapapun Anda, maka akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di sisi Allah.
tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hati kita dan tidak akan bersedih hati kita bila sudah melaksanakan iman yang ketiga. Iman pertama kepada Allah, yang kedua iman kepada hari kiamat, hancur leburnya hawa nafsu, dan akan ketemu dengan amal kebajikan atau amal yang soleh. Bila diambil, dipahami dengan kacamata hukum syariat, ketika sudah hari kiamat, ketika sudah beriman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari kiamat, datanglah kita saksikan kiamat yang kita anggap hancurnya langit dan bumi yang luar sana. Maka bila sudah kiamat hancur lebur, apa masih ada amal soleh? Apa masih ada ibadah? Bila kita sudah mati, bila kita sudah kiamat, bila kita sudah hancur lebur, apa kita bisa beramal soleh? Apakah kita bisa beramal kebajikan? Sementara jika sudah kiamat datang, kita sudah mati semua. Kita sudah binasa semua. Kita sudah tidak hidup lagi. Kita tidak berkuasa lagi. Kita sudah tak punya kehendak dan daya upaya lagi. Apalagi bisa ibadah, apalagi bisa amal soleh. Kan lucu. Ini bila dikaji di dalam sudut pandang kacamata syariat kan demikian. Bila dikatakan hari akhir atau kiamat itu yang dimaksudkan, kiamat-kiamat yang nanti yang tidak tahu juntrungnya kapan datangnya. Berarti kita selama ini belum beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Wong hari kiamatnya, wong hari akhirnya belum datang buat kita. Jika sudah hancur lebur kiamat datang, maka bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Maka bagaimana mungkin kita bisa beramal kebajikan? Wong kita sudah mati di dalam kiamat itu. Bila ini dipahami kiamat yang dohir. Maknanya di sini di dalam ayat Al-Quran ini kiamatnya kiamat yang batin. Meskipun yang dohirnya belum kiamat, tapi batinnya, tapi kemanusiaannya, tapi kemakhlukannya sudah kembali kepada sang pencipta dirinya. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, di dalam hatinya kepada Tuhan yang selalu yang menjaga, yang menghidupi manusianya. Maka rukun iman, beriman kepada hari kiamat inilah yang dimaksud ketika hari kiamat sudah datang. Waktu Anda yang sudah berbaiat itu sudah datang kiamat Anda, hancur leburlah langit dan bumi Anda. Itulah kiamat yang wajib disaksikan. Kalau sudah menyaksikan kiamat diri manusianya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila tiap diri manusia sudah berjumpa dengan kematiannya, yang ada, yang hidup hanya uripe Allah, maka benarlah kesaksiannya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jika sudah kiamat hawa nafsu sebagai raja di rajanya hati, maka pasti amal seluruh yang diperbuat oleh badan ini akan menjadi amal yang soleh, amal yang lillahi ta'ala.
amal yang kembali kepada zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Sudah kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada hari akhir. Yang dimaksud beramal soleh. Pasti hatinya selalu lillah, selalu khusyuk, selalu menghadirkan Allah daripada menghadirkan diri manusianya di hatinya. Jadi kalau dibahas dengan bahasa kacamata syariat, ya ndak nyambung. Masa orang mati bisa beramal soleh. Masa setelah kiamat orang-orang makhluk sudah mati semua, masih ada yang ibadah, beramal soleh. Kan lucu. Jadi maknanya keterangan-keterangan di dalam Al-Quran ini penuh dengan mutiara-mutiara indah yang bisa kita petik, yang kita bisa pungut bagi orang-orang yang sudah merasakan, bagi orang-orang yang sudah ketemu imannya dengan hari akhirnya, hari kiamatnya, akan mudah memungut permata-permata yang ada di kehidupan ini. Permata yang sudah dipaparkan di dalam uripe Allah ini akan mudah dipungut. Permata-permata yang indah yang ada di dalam paparan-paparan uripe Allah selama ini bagi orang-orang yang sudah mengalami hari kiamatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa merebut hak-hak kita, apapun agama kita secara syariat, apapun suku aliran kita secara syariat, tidak ada bedanya, punya hak yang sama. Hak untuk inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena ingin ketemu Tuhan, karena ingin ketemu Sang Pencipta, harus mati dulu manusianya yang selama ini merasa hidup, manusianya yang selama ini merasa sebagai pencipta di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan kita semua selalu dan selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk merebut kembali hak-hak kita. Masjidil Aqsa yang ada yang berupa badan kita ini, kita bisa merebut kembali kesuciannya agar kita bisa bertekuk lutut, agar kita bisa bersujud di dalam masjid ini sendiri. Di dalam badan kita, di dalam hati kita, kita bisa tunduk patuh dari apa yang diutuskan Allah, apa yang dikehendakkan Allah atas diri masing-masing manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.